Kalau kita mencermati catatan Lukas yang merekam apa yang disampaikan Yesus, misalnya yang ini: jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus memisahkan atau membedakan dua jenis harta di dalam kehidupan kita ini. Dia meminta kita untuk menjual segala milik. Itu berarti harta, benda, atau kekayaan yang kelihatan, yang ada di dalam tangan kita. Harta seperti ini bisa disebut harta bendawi atau duniawi. Bisa tidak ada dan kemudian ada, bisa sedikit dan kemudian bertambah, bisa juga berpindah tangan, bisa juga dipamerkan dan kemudian habis. Ini harta duniawi, memiliki ciri-ciri kurang lebihnya seperti itu. Kalau Yesus meminta supaya kita menjual harta semacam itu, maksudnya bahwa harta semacam itu kita kumpulkan bukan untuk kita nikmati, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi itu untuk menjadi sarana berbuat baik bagi sesama, terlebih pasti mereka yang berkekurangan. Yesus meminta kita melepaskan harta itu dan memberi sedekah. Karena ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan, tetapi dia tidak mau meminta-minta. Kalau kita menghadapi orang seperti itu, kepada kita diminta kepekaan. Kepekaan untuk mengambil inisiatif dan kemudian memberikan sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk mengumpulkan pundi-pundi harta di surga. Harta di surga ini diberi ciri tidak dapat menjadi tua, tidak akan habis, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa rusak. Kalau kita cermati juga, proses mengumpulkan harta surga ini prosesnya lama. Dikumpulkan sedikit demi sedikit, secara kontinu, secara tekun, dan tidak boleh berhenti mengumpulkannya. Artinya, sepanjang kita hidup, ya kita harus tekun mengumpulkan itu terus-menerus sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Karena harta surgawi ini melekat kepada pribadi kita. Dan biasanya harta surgawi ini akan disebut dan dikenang pada saat kita nanti meninggal. Saudara-saudara, apa harta surgawi itu?
Harta surgawi itu kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, di sana ada 3 hal yang disebut sebagai keutamaan Kristiani, yaitu iman, harapan, dan cinta. Contoh orang yang mengumpulkan iman dan harapannya, kita dapat melihat 2 orang. Yang pertama adalah Abraham. Di dalam surat kepada jemaat Ibrani tadi diringkaskan bagaimana Abraham itu perlahan-lahan berkembang dan tumbuh, sehingga dia kemudian disebut dan diakui sebagai bapa semua umat yang beriman. Salah satu hal yang menarik di sini tadi, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia mendengarkan panggilan Tuhan, dia mengatakan ya, dia melaksanakan dan berangkat. Tetapi tidak tahu kemana dia harus pergi. Karena biasanya kalau kita diminta untuk pergi, kita tanya kemana. Tetapi Abraham hanya ditunjukkan dengan sebuah sinyal, dengan tanda-tanda. Pergilah kamu ke sebuah negeri yang berlimpahkan susu dan madunya, hanya itu. Tetapi mananya, menyebut kotanya atau daerahnya tidak pernah disebut. Baru kemudian setelah Abraham berjalan dan kemudian menemukan daerah yang dengan ciri-ciri berlimpahkan susu dan madu menurut gambaran Abraham, barulah dia kemudian meraba-raba mengerti inilah negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kemudian dia tahu inilah negeri Kanaan. Contoh kedua adalah Ibu Maria. Ibu Maria mendapatkan kabar dari malaikat. Dan dia mengatakan ya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kendati sesungguhnya dia juga masih diliputi oleh suasana heran, tidak mengerti, tetapi dia mengatakan ya. Bagaimana konsekuensinya dan bagaimana dan seterusnya, banyak hal yang seperti tadi tidak diketahui. Masa depan akan menjadi seperti apa tidak diketahui, tetapi mengatakan ya. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana Maria berdinamika dengan fiatnya itu. Banyak hal terjadi secara manusiawi tidak mudah, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap menjalani itu, kendati tetap bertanya-tanya, sesungguhnya apa yang dikehendaki Tuhan atas hidupnya. Dan Maria tetap mengatakan ya. Dan kita juga tahu Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, sampai pada akhirnya nanti peristiwa kebangkitan terjadi atas Yesus. Kalau mau contoh orang yang tergerak oleh cinta kasih, yaitu Ibu Teresa. Ibu Teresa bukan orang India, tetapi dia dikenal sebagai Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia masuk biara, semula ingin menjadi biarawati. Dan biarawati itu artinya dia akan hidup di dalam
tembok biara bersama dengan para biarawati yang lain. Tetapi entah bagaimana, Ibu Teresa ini keluar tembok biara dan tergerak hatinya menyaksikan penderitaan manusia di Kalkuta. Kalau kita di sini mungkin hanya pernah melihat, itu pun mungkin jarang, ada binatang yang dikerubuti laler. Itu artinya entah dia bau, entah dia borok, entah dia gudikan dan seterusnya. Tetapi di India pada masa itu, Ibu Teresa menjumpai yang dirubung laler itu bukan binatang, tetapi manusia, wujud manusia. Manusia dalam keadaan kering kerontang, kelaparan, kehausan, tergeletak di pinggir-pinggir jalan Kalkuta. Itu awal bagaimana Ibu Teresa kemudian tergerak untuk memberikan waktu sejenak bagi mereka ini. Ibu Teresa dari Kalkuta hanya ingin menyaksikan mereka ini, andai kata pun harus mati, jangan sampai mati sebelum dia tersenyum. Maka Ibu Teresa memberikan makanan, minuman yang amat terbatas. Dan dia tanpa memperhitungkan bau dan seterusnya, dia memangku orang-orang keserakat di Kalkuta ini, dan dia puas karena melihat orang yang keserakat ini tersenyum, barangkali untuk pertama kali dan terakhir di dalam hidupnya. Pancaran kasih Ibu Teresa itu tidak datang tiba-tiba, karena dia harus mengalahkan segala macam rasa, entah itu rasa jijik, entah itu rasa kotor dan seterusnya. Tetapi dia melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa itu tidak lain adalah keutamaan. Keutamaan Kristiani bisa diterjemahkan sebagai ungkapan nyata cinta kasih, tetapi juga bisa dikatakan sebagai perbuatan baik, sebuah amal. Karena kita juga di tempat di sekitar kita juga masih menemui, misalkan, karena tidak ada peristiwa seperti di Kalkuta, tapi kita di sekitar kita juga kadang-kadang berjumpa dengan bentuk kemiskinan yang sedikit berbeda. Maka juga tidak heran kita mengenal dokter. Di Solo itu saya lupa namanya, tetapi ada seorang dokter yang dia selalu welcome, selalu dengan tangan terbuka menyambut para pasien-pasiennya. Dan pasien-pasien yang datang kepada dia tidak usah berpikir mengenai uang. Seringkali dokter ini langsung memeriksa pasien dan kemudian memberikan obatnya sekaligus. Langsung bilang suruh pulang. Ini juga sebuah perbuatan baik. Artinya apa? Sebagai dokter dia hanya bisa memberikan keterampilan ataupun kompetensinya sebagai penyembuh. Dan dia tidak mau ribet dengan segala macam aturan dan lain-lain. Toh pasiennya banyak.
namanya juga dikenal sebagai orang yang memudahkan hidup orang lain. Saudara-saudara, kita juga dapat melakukan hal yang sama. Melakukan sebuah perbuatan baik. Untuk siapa? Untuk sesama kita. Kondisi kita bisa berbeda-beda. Tetapi yang penting adalah apa yang dapat kita kerjakan untuk mereka semua sebagai wujud dari keutamaan-keutamaan Kristiani itu. Entah itu sebagai ungkapan iman, entah itu sebagai ungkapan cinta kasih. Poinnya yang penting adalah bahwa kita tidak pernah berhitung, tidak pernah menghitung untung ruginya. Kalau kita memang mau menolong, ya menolong saja, selesai. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Teresa, seperti yang dilakukan oleh salah satu dokter tadi. Itu harta di surga, tidak kelihatan, tidak akan dimakan ngengat, tetapi itu juga harus dilakukan dari waktu ke waktu sampai akhir hayat kita. Kalau kita masing-masing melakukan apa yang diharapkan oleh Yesus itu, niscaya kita sebagai muridnya akan dikenal sebagai murid Yesus yang setia. Sehingga nanti pada waktu katakanlah pengadilan terakhir, Yesus juga akan mengatakan kepada kita, mari hambaku yang baik dan setia, karena kamu telah melakukan yang baik untuk saudara-saudaraku yang kelaparan, yang tidak memiliki pakaian, dan seterusnya.